Bagaimana tinjauan fakta KPR? Jadi KPR atau kredit pemilikan rumah itu pengertiannya apa? Pengertiannya adalah kredit yang diberikan bank atau lembaga pembiayaan. Jadi tidak melulu atau tidak semata-mata bank, ya. Misalnya kalau yang terkenal itu di Indonesia namanya BTN, Bank Tabungan Negara. Itu sudah zaman dahulu itu terkenal sebagai bank yang memberikan pembiayaan pada KPR, ya. Bisa juga kredit ini diberikan oleh lembaga pembiayaan atau multi finance, ya, mungkin namanya bisa FIF, ya, atau macam-macam, ya. Kepada siapa? Kepada nasabah untuk membeli rumah dari pihak developer. Nah, ada berapa pihak yang terlibat? Ada 3 pihak. Pertama adalah pembeli, ya, atau dengan kata lain dia adalah nasabah dari bank tersebut atau lembaga pembiayaan. Yang kedua adalah developer, yaitu perusahaan yang membangun rumah. Dan yang ketiga adalah bank atau lembaga pembiayaan. Nah, jadi 3 pihak ini bagaimana mereka melakukan transaksi? Nah, ini bisa kita perjelas dalam mekanismenya. Jadi mekanisme KPR pada umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pihak nasabah atau pembeli itu membayar DP atau down payment atau uang muka kepada developer. Idealnya itu sekitar 30%. Ini saya kasih contoh 20%. Idealnya itu sekitar 30% dari harga rumah setelah pembeli memenuhi syarat-syarat administratif. Ya, biasanya sebelum bertransaksi dari pihak developer pasti akan melakukan check and recheck untuk mengetahui layak atau tidaknya pembeli itu dilayani, ya, dalam transaksi. Jadi tentu ada syarat-syarat administratif, misalnya KTP, ya. Kemudian mungkin ada kartu keluarga, ada slip gaji dari kantor atau dari, ya, tempat kerjanya si pembeli, ya. Kemudian yang kedua, karena 20 juta itu kan berarti masih kurang, harusnya kan 100 juta tapi dia bayar dulu DP 20 juta, kekurangannya kan 80 juta. Ini pihak pembeli nggak punya uang nih. Nah, mekanisme yang nomor 2, nasabah mengajukan kredit pinjaman senilai 80% dari harga rumah kepada bank atau lembaga pembiayaan. Ya, jadi 20 juta dibayar, berarti kan 80 juta atau 80%-nya ini belum terbayar. Lalu bagaimana? Maka pembeli tadi mengajukan kredit KPR kepada bank. Nah, berarti kan nilainya kreditnya itu 80 juta. Nah, pada tahapan mekanisme yang ketiga, nasabah itu kemudian melunasi pinjaman tadi kepada bank secara angsuran, tetapi ini disertai bunga. Nah, ini yang menjadi masalah. Kan tadi pinjamannya 80 juta toh, atau 80% dari total harga. Berarti harusnya kalau yang dibolehkan Islam itu ya 80 juta itu kalau diangsur, total itu 80 juta, nggak boleh lebih. Gitu. Tapi kan nggak ada, dalam dunia kontemporer nggak ada itu. Pasti ada bunganya sekian persen setiap bulan. Akhirnya kalau nanti ditotal semua atau angsuran yang ada itu pasti akumulasinya tidak 80 juta, pasti lebih besar daripada 80 juta, misalnya menjadi 100 juta. Contoh. Berarti kelebihannya itu yaitu 20 juta. Nah, itulah yang dinamakan riba. Nah, disinilah letak kritisnya atau titik kritisnya KPR konvensional, ya. Jadi di sini ada unsur bunga, ya. Tetapi ini bukan satu-satunya persoalan, ya, secara syariah. Ada di sini di poin yang mekanisme ketiga,
itu nasabah itu kemudian menjadikan rumah yang dibeli sebagai agunan. Karena kan dia berhutang kan berarti. Itu dijadikan agunan. Nah, nanti ada yang dinamakan dengan denda ketika nasabah itu misalnya terlambat mengangsur, ya. Selain denda mungkin ada yang namanya penalti, yaitu ketika nasabah itu melunasi lebih cepat daripada jangka waktu pinjaman, ini terkena penalti namanya. Misalnya jangka waktu pembayaran angsuran 5 tahun. Pas 3 tahun punya uang warisan, dilunasi, pokoknya semua pinjaman dilunasi, seret. Itu kena penalti, sekian persen itu nanti tetap kena. Ya, jadi ada yang namanya denda, itu kalau terlambat setiap bulan, itu ada dendanya. Nah, nanti kalau melunasi lebih cepat daripada jangka waktu pelunasan yang disebut dengan tenor ya, misalnya 3 tahun, 4 tahun, itu kalau kita melunasi sebelum jatuh tempo, sebelum waktu berakhir itu terkena yang namanya penalti. Ya, nah inilah beberapa fakta dari KPR tersebut.